Hey ho, Sobat Factors! Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang merugikan banyak pihak, terutama kepada masyarakat. Korupsi bertujuan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum. Di Indonesia, banyak terjadi kasus korupsi yang sangat merugikan banyak pihak. Transparency International Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada Selasa 25 Januari lalu. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari total 180 negara. Sementara, data terakhir Indonesia menempati urutan 5 sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi terbesar di Asia Tenggara. Nah, untuk menambah pengetahuan Sobat Factors, Fakta Fiktif akan mengulas mengenai kasus korupsi dengan nilai terbesar di Indonesia. Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin sekali lagi nih, untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan unik dari Fakta Fiktif. Cus, let's do the shall we? BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah dana talangan yang diberikan pemerintah saat krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1997. Kasus BLBI bermula pada tahun 97-98 ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu, sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam, hingga nilainya mencapai Rp15.000 per dolar. Kejatuhan rupiah ini membuat utang valuta asing atau falas membengkak. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan senilai Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, dana BLBI ini justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada Agustus tahun 2000 silam, ditemukan kerugian negara mencapai Rp138 triliun dari dana yang telah disalurkan tadi. Penyelesaian masalah yang tak kunjung tuntas membuat pemerintah di bawah Presiden Jokowi menugasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara untuk menuntaskan kasus BLBI. Mengutip catatan BPK, Kementerian Keuangan akan terus mengejar dana BLBI dengan total dana sebesar Rp110,45 triliun. KPK pun sudah sejak lama mendalami kasus korupsi besar-besaran ini. Namun, yang terbaru, KPK sempat mengajukan peninjauan kembali vonis lepas Syarifuddin ke MA pada 17 Desember 2019 silam. Namun, MA menolak upaya hukum luar biasa tersebut pada Juli tahun 2020 karena dianggap tidak ada. Maka KPK memutuskan mengeluarkan penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus BLBI Syamsul Nur Salim dan Iji Nur Salim. Surya Darmadi merupakan bos perusahaan sawit dengan nama PT Darmex Agro Group, induk dari PT Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri. Darmex Agro diketahui didirikan pada tahun 1987. Perusahaan itu telah menjadi salah satu kelompok budidaya, produksi, dan pengekspor kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kasus korupsi ini, yang terbaru, dugaan kasus korupsi terbesar adalah terkait penyerobotan lahan seluas 37,095 hektar di Provinsi Riau yang merugikan negara hingga mencapai Rp78 triliun. Sang tersangka Surya Darmadi pun baru-baru ini akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada Senin 15 Agustus 2022 lalu setelah menghilang kurang lebih selama 8 tahun. Selanjutnya adalah kasus korupsi Asabri. PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, Polri, dan para pegawai ASN. Asuransi Asabri ini sudah berdiri sejak 17 April 1963 dengan total kerugian mencapai Rp22,7 triliun.
setidaknya terdapat 9 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa. 7 diantaranya sudah mendapatkan vonis. Direktur PT Rimo International Lestari, Teddy Cokro Saputro, dan Heru Hidayat, Presiden Direktur PT Trada Alam Minera, mereka menjadi pelaku utama dalam kasus korupsi yang besar ini. Bahkan, Heru Hidayat sempat dituntut hukuman mati karena terlibat 2 kasus sekaligus, termasuk kasus korupsi Jiwasraya. Kasus korupsi selanjutnya ialah kasus korupsi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya telah berdiri sejak 31 Desember 1859 lalu. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi pertama dan yang paling tua di Indonesia. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Kasus Jiwasraya ini menjadi salah satu korupsi terbesar di Indonesia yang pernah terjadi dengan nilai sebesar 16,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setidaknya sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson International, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Kasus yang kelima adalah Pelindo. Kasus korupsi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II termasuk kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi. Kasus Pelindo II ini berhubungan erat dengan pengadaan kuai kontainer kren atau kren peti emas. Kuai kontainer kren adalah kran yang digunakan untuk membongkar peti emas. Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino. R.J. Lino telah ditetapkan menjadi tersangka. Lalu, pada 7 Januari 2020 silam, dikabarkan bahwa BPK menafsir kerugian atas kasus korupsi Pelindo II ini sebesar 6 triliun rupiah. Subian Hadi selaku Bupati Kota Waringin Timur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan sekaligus. Nah, kasus ini sebenarnya masih dalam proses penyidikan di KPK. Berdasarkan perhitungan, kerugian negara akibat daripada kasus korupsi ini mencapai 5,8 triliun rupiah. Kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan boksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan.